Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan sekali lagi saya ingin terus mengingatkan supaya kita selalu stay at home, rajin cuci tangan dan jangan lupa pakai masker jika ingin keluar rumah atau bepergian ya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen telah memberikan kesempatan buat saya dalam mempresentasikan materi saya sebagai rangkaian dalam tugas MIT untuk saya, di mana materinya adalah manajemen perpajakan. Nah, dalam materi perpajakan yang saya akan bawakan kali ini, saya akan menjelaskan 3 bagian yang diantaranya adalah pengertian dasar pajak penghasilan, terus pengertian pajak penghasilan PPh pasal 25 dan cara perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 25. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa pengertian pajak penghasilan menurut resmi 2003 diartikan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dan menurut Kesit tahun 2001 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam artian badan usaha atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Dan menurut Hartanto di tahun 2003, beliau menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut atas penghasilan yang berasal dari harta ataupun modal, dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta. Dan dari penjelasan sesuai standar akuntansi keuangan pada tahun 2002 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dilaksanakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Terus saya lanjutkan pengertian pajak secara umum. Di situ dijelaskan pajak secara umum adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak, serta dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya tahun pajak. Dan selanjutnya di sini bisa kita melihat pengertian PPh pasal 25 ya, yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan yang merupakan angsuran dari pajak yang akan terutang untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dan selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini penentuan besarnya PPh pasal 25. Dijelaskan bahwa pajak terutang menurut SPT tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau di luar negeri, PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dapat dikreditkan dibagi 12 bulan banyaknya dalam pembagian tahun pajak. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat dan saya memberikan contoh untuk perhitungan pajak terutang tahun 2009. Di sini besarnya saya ambil 150 juta. Apabila tidak ada pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain, maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2010 setiap bulannya adalah kita tinggal langsung tulis ya 150 juta lalu dibagi 12 bulan berarti
pajak, hanya sekitar 12.500.000. Nah, contoh yang kedua, ini saya tuliskan di sini pajak terutang tahun 2009 besarnya 150 juta, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pajak yang dibayar di luar negeri tahun 2009 adalah sebesar 60 juta yang terdiri dari pasal atau PPh pasal 21 sebanyak 15 juta, PPh pasal 22 sebanyak 22 juta, PPh pasal 23 sebanyak 16 juta, dan PPh pasal 24 sebanyak 7 juta. Perhitungannya gimana? Di sini bisa kita lihat pajak yang dibayar sendiri yaitu 150 juta dikurangi 60 juta sama dengan 90 juta. Maka angsuran PPh pasal 25 tahun 2010 setiap bulan adalah 90 juta dibagi 12 bulan, berarti nilainya 7.500.000. Nah, itulah teman-teman hasil persentase saya. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan ilmu bagi diri saya sendiri, dan jika ada kekurangan teman-teman bisa nanti tambahkan dan didiskusikan apa yang belum tidak dipahami. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan khususnya bagi ibu dosen saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.